Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuadi Fitriani Ahmad, dosen di program studi S1 Keperawatan dan Profesionals Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Keperawatan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada kuliah Manajemen Keperawatan. Mata kuliah Manajemen Keperawatan dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Fokus mata kuliah Manajemen Keperawatan adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di ruang rawat di rumah sakit, mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajer unit perawatan. Dengan mengikuti mata kuliah Manajemen Keperawatan, diharapkan mahasiswa mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Mahasiswa juga mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat. Mahasiswa mampu merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Mahasiswa mampu menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Mahasiswa juga mampu menstimulasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Mahasiswa mampu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, mampu merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, dan mahasiswa mampu memainkan peran dalam proses conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan secara daring maupun luring. Proses pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi berbasis pertanyaan dan masalah, presentasi, dan role play. Setelah gambaran singkat mata kuliah Manajemen Keperawatan yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, metode delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook ini biasanya saya menginformasikan kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama perkuliahan. Yang kedua, case study, di mana saya meminta kepada mahasiswa untuk membahas kasus secara berkelompok, namun pada saat melakukan presentasi dilakukan secara individu. Ketiga, gallery work atau role play, di mana mahasiswa melakukan kegiatan bermain peran berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Teknik kedua adalah interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa.
Dalam perkuliahan saya menggunakan beberapa saluran komunikasi yang biasa saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas, saya selalu mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, dan mengemukakan isu-isu di kelas dengan agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan metode media WhatsApp sebagai sarana komunikasi di luar kelas selama 24 jam. Terakhir, metode yang terakhir adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara penilaian saya sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan mahasiswa bisa mengatur strategi untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Skema penilaian saya yang biasa saya sampaikan kepada mahasiswa adalah partisipasi mahasiswa 15%, weekly assignment 20%, mid test 15%, quiz 20%, final test atau final project 30%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada salah satu mata kuliah saya, yaitu manajemen keperawatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan kita untuk materi manajemen keperawatan, yaitu mengenai ketenagaan. Jadi kalau misalnya di kalian mengenai ketenagaan itu mencakup apa saja? Menurut kalian ketenagaan itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Silakan. Jadi di sini ya, ketenagaan itu adalah berarti perawat yang akan direncanakan terutama dalam bidang SDM. Jadi capaian materi untuk kuliah hari ini adalah di sini mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan ketenagaan dalam manajemen keperawatan dan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ketenagaan dalam manajemen keperawatan itu sendiri. Jadi di sini misalnya di sini adalah manajerial sumber daya tenaga keperawatan yang efektif. Jadi untuk mengatur jumlah staf atau jumlah perawat yang shift butuh bagian dari manajer SDM. Manajer SDM ini tugasnya adalah mereka mengatur keseimbangan jumlah staf dengan tingkat ketergantungan pasien dan jumlah campuran staf keperawatan. Jadi kan biasanya di perawat itu kan terbagi ada yang menjadi karu, kemudian ada yang menjadi ketua tim, ada yang menjadi perawat pelaksana. Jadi itu semuanya diatur dan penempatan sesuai dengan kompetensi. Jadi tugas manajer SDM ini adalah bagaimana melihat, menilai dan menempatkan stafnya atau perawat tersebut sesuai dengan kompetensi. Tujuan dari semua ini adalah untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien, sehingga mutu asuhan keperawatan di rumah sakit ataupun di ruangan tersebut menjadi meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini
kita nantinya ini kan kita belajar manajemen, kita berharap tidak cuma menjadi perawat pelaksana saja, tapi kita harus punya mimpi yang besar. Misalnya kita menjadi kepala bidang keperawatan atau bahkan bisa menjadi menteri kesehatan. Jadi kita tidak tahu apa yang ke depannya. Jadi materi yang harus kita pahami adalah manajemen keperawatan, khususnya mengenai sumber daya manusia di rumah sakit. Jadi kita harus mengetahui proses rekrutmen yang ditetapkan atau yang dibutuhkan di rumah sakit. Jadi biasanya kalau misalnya rumah sakit baru yang dibuka, yang dibutuhkan adalah kepala ruangan, perawat primer yang biasa disebut juga sebagai ketua tim, dan perawat pelaksana. Jadi tiga hal ini yang harus kita ketahui harus ada di rumah sakit. Dan sebagai ketua atau sebagai manajer SDM nantinya, kita harus tahu kriteria-kriteria apa saja yang menjadi yang harus dipenuhi oleh seorang kepala ruangan sebagai perawat pelaksana dan sebagai perawat primer tentunya. Nah, jadi misalnya di sini perencanaan tenaga perawat. Nah, jadi itu harus mulai dari rumah sakit. Rumah sakit ini ada kualifikasi kemampuan, kemudian menentukan jumlah dan jenis tenaganya. Kemudian ke unit kerja. Unit kerja ini sudah masuk ke ruangan-ruangan, misalnya ruangan rawat inap ataupun ruangan rawat jalan. Jadi ini semua perencanaan ketenagaan harus berjalan secara efektif dan profesional sesuai dengan beban kerja nanti di ruangan tersebut, sehingga menjadi pelayanan asuhan keperawatan yang komprehensif dan profesional. Jenis ketenagaan di sini ada dua. Kalau sudah rumah sakit tipe A atau rumah sakit yang sudah menjadi bahan rujukan, tenaga ketenagaan itu dibagi dua, yaitu tenaga profesional dan tenaga non-profesional. Jadi misalnya di sini Karu, perawat primer dan perawat asosiat itu tenaga profesional. Tenaga non-profesionalnya itu evakuasi dan pekarya. Evakuasi itu misalnya orang yang bertugas untuk memindahkan pasien antara ruangan ke ruangan misalnya, atau yang menjadi cleaning service di ruangan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan tenaga non profesional. Ada beberapa sebenarnya untuk menentukan jumlah tenaga di rumah sakit atau di ruangan itu ada banyak metode yang digunakan. Jadi di sini saya hanya memperkenalkan beberapa metode saja. Nanti selebihnya kalian bisa mencari tahu di buku, di textbook ataupun media media pembelajaran lainnya ya. Jadi di sini metode yang pertama adalah metode rasio. Nah, ini metode rasio melihat tipe rumah sakitnya dan jumlah tempat tidurnya. Jadi ini ya, ini tenaga medis, tempat tidur, tenaga para medis atau perawatan, tenaga non paramedis, dan tenaga non paramedis perawatan. Jadi ini berdasarkan jumlah tempat tidurnya. Kalau tipe A dan B biasanya jumlah tempat tidur 4 itu berarti satu tenaga medisnya atau satu dokternya. Kalau perawatnya biasanya 2 tempat tidur 3 sampai 4 perawat. Jadi ini berdasarkan SK Menkes menggunakan metode rasio ya. Kalau metode Douglas, yaitu metode yang kedua, ini biasanya sudah digunakan di dalam MPKP atau rumah sakit yang menggunakan metode perawatan profesional MPKP. Jadi jumlah perawat yang dibutuhkan tergantung pada jumlah klien dan tingkat ketergantungan pasiennya. Ini metode Douglas yang paling sering kita
gunakan. Metode ini juga paling banyak digunakan atau memang digunakan di seluruh Indonesia, ya, terutama rumah sakit besar. Dan biasanya ini wajib kita hafal rumusnya karena sering muncul nanti di ujian-ujian profesi nantinya. Kalau kita nanti ujian UKOM, ujian kompetensi, biasanya muncul beberapa pertanyaan mengenai perhitungan ketenagaan di ruangan. Jadi di sini pasti kalian sudah pahami derajat ketergantungan itu ada 3 kategori. Ya, di sini minimal care, kemudian partial care, dan total care. Ini ya perawatan minimal care ini biasanya 1-24 jam. Biasanya ini pasien cuma pemasangan infus, bisa mandiri ya. Ini pasti kalian sudah hafal di luar kepala. Kemudian ini total care, ini yang dibantu biasanya makan dan minumnya. Ada pemasangan kateter misalnya, ada pemasangan infus, dan yang lainnya. Ini total care, yang semua keperluan pasiennya dibantu. Harus ada perubahan posisi, dia memakai sonde dan yang lainnya. Nah, ini yang harus kalian hafal ya. Yang dihafal, yang wajib kalian hafal, ini kan ada minimal, ada parsial, dan ada total care. Saya harap kalian sekarang menyiapkan pulpen dan kalkulatornya kalau bisa. Kita berhitung ya. Ada satu soal yang harus kalian jawab. Nah, jadi di sini ya yang kalian hafal adalah ini, poin 1 saja. Poin 1 untuk minimal care itu poinnya adalah untuk dinas pagi, siang, malam 0,17, 0,14, 0,07. Untuk partial care pada pagi hari itu 0,27, 0,15, 0,10. Untuk total care 0,36, 0,30, dan 0,20. Yang cukup dihafal adalah nomor 1 ini saja. Ya, soalnya adalah ini. Misalnya, ruang penyakit dalam saat ini merawat 20 orang pasien. Setelah dilakukan sensus harian, ditemukan klasifikasi pasien 10 orang minimal care, 7 orang partial care, 3 orang total care. Berapa jumlah perawat yang dibutuhkan setiap shiftnya? Sudah dicatat soalnya? Ini klasifikasinya. Yang paling penting adalah klasifikasi pasiennya. 10 orang minimal care, 7 orang partial care, dan 3 orang total care. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi yang saya bilang ini. Yang satu, minimal 0,7, siang 0,14, 0,07. Nah, jadi ini semua dikali. Kayak yang tadi, minimal care 10 orang, jadi 10 kali 0,17, 10 kali 0,14, malam 0,07. Sedangkan yang parsial tadi kan ada 7 orang, jadi tinggal dikali nih. 7 dikali 0,27, 7 dikali 15, 0,15, 7 dikali 0,10. Begitu juga di total care tadi ada 3 orang, tinggal dikalikan 3 dikali 0,36, 3 dikali 0,30, dan 3 dikali 0,20. Coba dihitung berapa jumlah perawatnya nanti tiap shiftnya. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Ada yang sudah jawab? Silahkan. Ada yang bisa jawab?
Ayo, tidak apa-apa salah. Open mic semua, enggak apa-apa. Ibu, mau Ya. bertanya, Bu. Ya, Ibu ini kan kalau pagi, Bu, minimal itu kan 10 kali 0,17. ya, Hasilnya saja, Bu, pagi ini, siang ini, malam, dan begitu pun juga parsial. iya. Itu, Bu, dikali saja hasilnya, Iya dikali. baru ditukar. Nanti itu ditambah pagi, siang, malam ditambah jumlahnya berapa. Pagi, siang, malam untuk parsial ditambah jumlahnya. Total care juga ditambah. Jadi kan tadi kalian sudah lihat kan ini sensusnya 10 orang minimal, 7 orang parsial dan 3 orang total care. Jadi nanti kalian ini kali yang minimal tadi itu kan ada 10 orang. Jadi dikalikan ini angka ini yang 0,17, 0,14 sama 0,07 sampai yang seterusnya itu adalah angka paten yang tidak akan berubah. Jadi yang dihafal ini saja poin 1 ini yang 17 untuk minimal, 14 untuk siang, malamnya. Jadi dikalikan. Nanti dijumlahkan. Jadi nanti kita akan tahu berapa jumlah pasien di pagi hari, jumlah perawat yang di pagi hari, siang dan malam berdasarkan semua klasifikasi pasiennya. Coba kalian kali dulu. Ada yang Iya, Bu. sudah dapat? Nah ini ya jawabannya. Ini sudah. Jadi ini ya jawabannya. Tinggal kalian kalikan ya sendiri. Nah, ini kan tadi yang saya bilang minimal 10 pagi, sore, dan malam. Tinggal dikali, jadi nanti ini dijumlahkan, dinas pagi itu 5 orang, dinas sore itu 4 orang, kemudian dinas malam itu 2 orang. Kemudian nanti dijumlah 5, 4, 3, berarti jumlah perawat yang dibutuhkan dalam ruangan tersebut adalah 11 orang. Jadi yang dinas pagi, perawatnya adalah 5 orang, sore 4 orang, dan 2 orang. Ini dibulatkan ya, pembulatan ke atas. Makanya setiap di rumah sakit itu kalau kita lihat di ruangan perawat, mereka akan melakukan pengaturan jadwal shift itu sebulan sekali. Jadi sudah ada jadwalnya setiap bulan yang sudah mereka atur berdasarkan sensus klasifikasi pasiennya. Jadinya dipahami mengenai metode Douglas ini? Bagaimana? Paham? Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya ada tugas individu di sini ya, tugas untuk minggu ini. Saya minta kepada kalian mencari perumusan mengenai penentuan jumlah ketenagaan di perawat di rumah sakit. Jadi selain metode yang tadi saya jelaskan, silahkan kalian cari metode-metode apa saja lagi yang biasa digunakan atau yang menjadi referensi para perawat di rumah sakit. Ya, dikumpulkan minggu depan di WhatsApp nantinya ya, di grup WhatsApp. Iya, Bu. Ya, kalian bisa tulis biasa dan harus jelas referensinya ya, ketik komputer. Langsung saja bagaimana metode-metode penentuan ketenagaan di ruangan rawat inap misalnya, atau ada yang dapat di ruangan ICU, di ruangan IGD, atau di ruangan rawat jalan ya. Iya, Bu. Oke, jadi untuk hari ini
kesimpulan kita adalah ketenagaan itu mengerjakan tidak cuma menentukan, tapi harus ada mulai dari perekrutan, kemudian wawancara, kontrak dengan perawatnya, dan orientasi staf. Jadi ketenagaan itu atau perawat yang bekerja di rumah sakit tidak langsung bekerja, tapi ada namanya orientasi staf terlebih dahulu. Dan dimulai dari perekrutan, wawancara, sampai pada saat penentuan ruangan. Kemudian penjadwalan yang dilakukan sendiri memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada perawat untuk membuat jadwal kerjanya sendiri. Jadi di sini wewenang Karu atau ketua tim untuk membuat jadwal kepada anggota timnya. Kemudian alat dan metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan kepersonelan perlu ditinjau secara berkala. Jadi misalnya di sini tadi untuk penentuan ketenagaan untuk tiap bulannya, pagi, sore, malamnya harus selalu diupdate, misalnya setiap bulan sekali. Dan itu harus secara berkala. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menyimpulkan ulang mengenai materi hari ini? Ada? Jadi di sini ya untuk kita hari ini, saran saya mulai dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri untuk menjadi perawat di rumah sakit. Jadi harus, karena tadi kita sudah tahu bagaimana kriteria kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksana, minimal apa saja yang harus kita siapkan. Yang pertama itu paling tidak kita harus punya sertifikat pendukung untuk kita bekerja di rumah sakit. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya untuk hari ini, terima kasih perhatiannya. Selamat berpuasa. Dan jangan lupa ya tugasnya. Kalau ada yang kurang dipahami untuk hari ini, silahkan beri pertanyaan di grup WA kita, di grup manajemen. Ya. Salam sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.